تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 1 Muharram 1437 Hijriah, kita duduk bersama untuk kembali mengadakan kajian Islam rutin ilmiah setiap Rabu pagi menjelang siang langsung dari Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian kali ini, kita hari ini adalah hari yang pertama dari tahun yang baru 1437 Hijriah, di salah satu bulan suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat 136, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi bahwa kita adalah di dalam bulan suci Al-Muharram dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan bulan ini. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di dalam setahun terdapat 12 bulan di dalam kitab Allah pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. Kata 4 bulan suci ini atau 4 bulan haram ini dijelaskan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda tatkala haji wada, ala inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat wa dhul qa'dah wa dhul hijjah wal muharram wa rajabu mudhar baina jumada wa sya'ban. Ketahuilah sesungguhnya masa berputar seperti semula pada hari Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun berjumlah 12 bulan.
dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan hurum, yaitu 4 bulan suci. 3 bulan berurutan, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Al-Muharram. Dan yang keempat bulan Allah, yang keempat adalah bulan Ramadan yang diagungkan oleh kaum Mudhar yang terletak antara Jumada dengan Sya'ban. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa kita di dalam bulan Muharram ini adalah bulan yang agung, bulan yang suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat penjelasan dari Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Khassallahu ta'ala al-ashhur al-huruma bil-dhikri wa naha 'anil zulmi fiha tashrifan laha. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan khusus bulan-bulan suci ini dan melarang di dalamnya untuk berbuat zalim sebagai pemuliaan terhadap bulan-bulan tersebut, sebagai pemuliaan terhadap bulan-bulan tersebut. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah termasuk keutamaan yang harus kita ketahui tatkala kita memasuki bulan Allah Al-Muharram. Kemudian kalau kita perhatikan lagi keutamaan bulan Allah Al-Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya bulan Al-Muharram digandengkan dengan penyebutan Syahrullahil Muharram, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Seutama-utama puasa, berpuasa pada bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Lihat penyebutan kata-kata Syahrullah. Syahrullah yaitu bulan Allah Al-Muharram. Di sini terdapat pengagungan terhadap bulan Al-Muharram. Kenapa? Karena digandengkan dengan Syahrullah, bulan Allah. Tidak ada bulan-bulan lain dalam 12 bulan dalam setahun tersebut digandengkan dengan bulan Allah kecuali bulan Allah Al-Muharram. Ini dijelaskan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, dan dinukilkan perkataan beliau ini oleh Ibnu Allan di dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Syarhil Adhkar An-Nawawiyah. Qala As-Suyuti su'iltu lima khussal Muharrama biqaulihim syahrullahi tabaraka wa ta'ala duna sairi syuhur ma'a anna fiha ma yusawihi fil fadl aw yazidu alaihi ka Ramadan. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, aku ditanya kenapa dikhususkan Muharram dengan ucapan Syahrullah, bulan Allah Al-Muharram tabaraka wa ta'ala, sedangkan bulan-bulan lain tidak. Padahal di dalam bulan tersebut, di dalam satu tahun, ada yang sederajat keutamaannya dengan bulan Allah Al-Muharram, bahkan ada yang lebih dari bulan Allah Al-Muharram, yaitu seperti Ramadan. Maka Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala berkata, wa wajadtu ma yujabu bih, aku mendapati dengan apa dijawab pertanyaan itu, bi anna hadzal isma islamiyun duna sairi syuhuri fil jahiliyah, bahwasanya nama bulan Allah Al-Muharram ini adalah nama yang islami, yang memang ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, selain nama-nama bulan di masa jahiliyah. Maksudnya apa? Bahwa bulan Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini adalah nama-nama yang juga terkenal di masa jahiliyah, sedangkan Al-Muharram tidak, ya. Wa kana ismul Muharram fil jahiliyah Safarul Awwal walladhi ba'dahu Safarul Tsani, falamma ja'a al-Islam sammahu Allah 'azza wa jalla al-Muharram fa udhifa ilayhi 'azza wa jalla bihadha al-i'tibar wa hadhihi fa'idatun latifah ra'aituha fil jamharah. Artinya, dan di masa jahiliyah bulan Allah Al-Muharram namanya adalah Safarul Awwal, Safar pertama. Sedangkan
bulan setelah Al-Muharram, yaitu kita di zaman sekarang bulan Safar, disebut dengan Safarul Tsani. Ya, lalu datang Islam, maka Allah Azza wa Jalla menamai bulan Allah dengan Al-Muharram, maka digandengkan nama Al-Muharram dengan Syahrullah, bulan Allah, karena ini Allah yang menamainya langsung. Dan kata Imam As-Suyuti rahimahullah, ini adalah faedah yang menarik yang aku dapati di dalam kitab Al-Jamharah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, keutamaan bulan Allah Al-Muharram yang kita berada di dalamnya. Ini hari pertama dari bulan Allah Al-Muharram. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari, Al-Syekh Al-Allamah Bakar Abu Zaid hafizahullah ta'ala, di dalam kitab beliau Mu'jamul Manahi Al-Lafziyah, kamus lafaz-lafaz yang terlarang dalam Islam, beliau mengatakan bahwasanya termasuk hal yang salah di tengah masyarakat menyebutkan Muharram dengan tanpa alif lam. Ya, jadi yang benar adalah Al-Muharram. Karena ini nama disebutkan di dalam hadis-hadis. Kemudian juga orang Arab menyebutnya dengan mu'arraf, yaitu dengan alif lam. Al-Muharram, maka yang lebih tepat, apalagi kalau seandainya Anda membuat kalender, Anda menulis, maka yang lebih tepat adalah bulan Al-Muharram, karena tidak pernah disebutkan di dalam hadis-hadis kecuali dengan memakai alif lam, Al-Muharram. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kalau kita perhatikan di dalam bulan Allah Al-Muharram terdapat hari Ashura, dan ini yang kita akan bahas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, perhatikan baik-baik bahwa tema yang kita angkat adalah 2 kisah Ashura. Pada tema ini saya akan berkisah nantinya 2 kisah menarik dari yang terjadi di hari Ashura. Sebelumnya kita ingin mengenal dulu itu apa Ashura. Ya, apa hari Ashura. Maka perhatikan di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, beliau mengatakan Ashura'u wa Tasu'a'u ismani mamdudan. Hadza huwa al-mashhur fi kutubil lughah. Ashura dan Tasu'a, 2 nama yang disebutkan secara panjang. Ashura'u, Tasu'a'u, 2 nama yang disebutkan secara panjang, dan ini yang masyhur di dalam kitab-kitab bahasa. Kemudian beliau berkata, qala ashabuna Ashura'u huwa al-yawmul 'ashir minal Muharram. Sahabat-sahabat kami, yaitu dari mazhab Syafi'i, mengatakan bahwasanya Ashura adalah hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram. Wa Tasu'a'u huwa at-tasi'u minhu. Sedangkan Tasu'a ini adalah tanggal yang ke-9 atau hari yang ke-9 dari bulan Allah Al-Muharram. Kemudian beliau mengatakan wa bihi qala jumhurul ulama. Ya, dan dengan pendapat ini mayoritas para ulama mengatakannya, bahwasanya Ashura adalah tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Kemudian beliau mengatakan wa zahiru al-ahadithi wa muqtada itlaqul lafzi wa huwa al-ma'ruf 'inda ahli al-lughah wa huwa zahiru al-ahadith. Artinya bahwa Ashura adalah tanggal 10 Zulhijjah. Inilah yang terlihat jelas dari hadis-hadis yang ada, dan itulah yang disebutkan konsekuensi dari penyebutan Ashura, dan itu yang dikenal oleh ahli bahasa bahwasanya Ashura adalah tanggal ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam kitab Kashful Qina disebutkan bahwasanya Ashura adalah ismun islamiyun la yu'raf fil jahiliyah. Ashura nama Islam, kata
kata yang merupakan kata benar-benar baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dikenal di masa jahiliyah. Ya, ini hari Asyura. Taib, lihat lagi penjelasan dari Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni. Beliau mengatakan, Asyura'u huwal yawmul ashir minal Muharram. Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram. Wa hadha qawlu Sa'id ibn al-Musayyib wal Hasan al-Basri. Lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shaumi yaumi Asyura al-ashir minal Muharram. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Artinya, dan ini adalah pendapat dari Sa'id ibn al-Musayyib dan Al-Hasan al-Basri, bahwasanya Asyura adalah tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Jadi kalau seandainya kita sekarang tanggal 1 dari bulan Allah Al-Muharram, ini berarti bertepatan dengan tanggal 14, ya, tanggal 14 dari bulan Oktober 2015. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebentar saya lihat tanggal dulu. Kalau perhatikan, sekarang tanggal dari bulan Masehi adalah tanggal 14 Oktober. Berarti kalau sekarang tanggal 1 Muharram, maka 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 Oktober itu adalah hari Asyura. Ya, 23 Oktober itu adalah hari Asyura dari bulan Allah Al-Muharram. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Di sini kita ingin mengambil pelajaran. Lihat perkataan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram, dan ini pendapat Sa'id ibn al-Musayyib dan Al-Hasan al-Basri, karena berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini dalil yang begitu kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura, al-ashiru minal Muharram. Lihat ada pengucapan itu, 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya hasan sahih. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami bahwasanya hari Asyura adalah tanggal 10 dari bulan Zulhijjah, dari bulan Allah Al-Muharram, dan ini pendapat jumhur ulama, maka poin kedua yang ingin kita bahas yaitu bahwa keutamaan hari Asyura. Pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari Asyura dengan berpuasa. Ya, dengan berpuasa. Salah satu keutamaan hari Asyura adalah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari Asyura dengan berpuasa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Berpuasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar ia menghapuskan dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dengan berpuasa pada hari Asyura. Maka ini menunjukkan keutamaan hari Asyura, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dikhususkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Dan ini juga dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Shama an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam
Asyura wa amara bisiyamihi falamma furida Ramadhanu turik. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Maka ketika diwajibkan Ramadan, maka ditinggalkan puasa Ramadan. Ini menunjukkan, Bapak Ibu saudara-saudari, dahulu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, maka puasa Asyura diwajibkan. Saya ulangi, ini keutamaan hari Asyura, bahwasanya dia dikhususkan dengan berpuasa. Saya ucapkan tadi yang pertama, keutamaan puasa hari Asyura, menghapuskan dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Baik. Yang kedua, keutamaan hari Asyura dilihat dari puasanya, bahwasanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diwajibkan puasa Ramadan, maka diwajibkan puasa Asyura. Sebagaimana hadis yang saya baca tadi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abdullah bin Umar berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari Asyura. Ketika diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura ditinggalkan, artinya tidak wajib lagi. Ya, makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, yu'khadhu min majmu'il ahadits annahu kana wajiban li thubutil amri bi shaumih thumma ta'kidul amri bidzalik thumma ziyadatut ta'kid bin nadamil am bin nida'il am thumma ziyadatu bi amrin min akli man akala bil imsak thumma ziyadatuha amril ummahat alla yurdi'na fihi al atfal wa yaqulu ibn Mas'ud kama fil hadits thabit fi Muslim min hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yawmu Ashura tasumuhu Quraish fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadima al Madinah samahu wa amara bi siyamihi falamma furida Ramadan taraka yawma Ashura faman syaa'a samahu wa man syaa'a taraka. Lihat, perhatikan, saya bacakan arti dari perkataan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari tentang puasa di hari Asyura awalnya wajib. Diambil dari hadis-hadis yang ada bahwasanya puasa hari Asyura adalah wajib. Disebabkan beberapa sebab. Pertama, tetapnya perintah untuk berpuasa pada hari Asyura. Kemudian penekanan perintah tersebut untuk berpuasa pada hari Asyura. Kemudian ditambah lagi dengan penekanan agar orang-orang mengerjakannya. Ada seruan yang umum dari Rasulullah SAW agar seorang-orang berpuasa pada hari Asyura. Kemudian ditambah lagi dengan perintah bagi siapa yang makan pada hari Asyura untuk menahannya. Meskipun sudah makan, untuk ditahan, tidak usah makan lagi karena hari Asyura. Kemudian tambahan lagi perintah ibu-ibu tidak boleh menyusui anaknya di hari Asyura. Ini menunjukkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah menunjukkan di awal-awal puasa Asyura adalah wajib sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Akan tetapi kata Abdullah bin Mas'ud sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dahulu hari Asyura orang-orang Quraisy berpuasa di masa jahiliyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari tersebut. Lalu ketika beliau sampai di kota Madinah, beliau berpuasa juga pada hari tersebut dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Lalu ketika diwajibkan puasa bulan Ramadan, maka ditinggalkan puasa Asyura. Maka barang siapa yang ingin berpuasa pada hari Asyura, dipersilahkan. Barang siapa yang ingin tidak berpuasa, dipersilahkan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar kemudian mengatakan, ma'al ilmi bi annahu ma turika istihbabu bal huwa baqin fadalla ala anna al-matruka wujubuhu. Artinya perlu diketahui sebagai pengetahuan bahwa anjuran untuk berpuasa pada hari Asyura tetap, ya, tidak ditinggalkan, tetapi tetap. Ini menunjukkan bahwa yang
yang dilarang adalah mewajibkan puasa hari Asyura. Ini yang kedua, keutamaan hari Asyura dilihat dari sisi puasanya. Yang ketiga, keutamaan hari Asyura dilihat dari sisi puasanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa sangat-sangat memperhatikan puasa hari Asyura. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa sangat-sangat memperhatikan puasa hari Asyura. Perhatikan baik-baik sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita dalam hadis riwayat Bukhari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairi illa hadha al-yawma yawma Ashura wa hadha ash-shahra yani shahru Ramadan." Syahr Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yataharra artinya yaqsudu saumahu litahsili thawabihi warraghbati fih. Benar-benar memperhatikan puasa pada hari itu agar dapat pahala dan ingin benar-benar berpuasa pada hari itu. Lihat, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW yataharra, yaitu ingin benar-benar berpuasa pada suatu hari yang beliau utamakan dari hari-hari lain kecuali hari ini, yaitu hari Asyura. Dan bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Ini menunjukkan, Bapak Ibu saudara-saudari, keutamaan hari Asyura dilihat dari sisi puasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa sangat-sangat perhatian kepada apa? Kepada hari Asyura tersebut, berpuasa pada hari Asyura tersebut. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sana ada penjelasan tambahan untuk puasa hari Asyura, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian juga oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Lamma sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bisiyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara." Wahai Rasul, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari Asyura, maka para sahabatnya bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura hari yang diagungkan kaum Yahudi dan Nasrani." Nanti ini kita ambil pelajaran menarik, ya, insyaallah pelajaran yang di akhir-akhir nanti. Hari yang diagungkan kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa kita mengikuti mereka? Bukankah ini hari yang diagungkan kaum Yahudi dan Nasrani? Kita orang Muslim tidak boleh mengikuti mereka. Dan engkau mengajari bahwa kita harus menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawmat tasi'." Artinya, jika tahun depan dengan kehendak Allah kita akan berpuasa pada tanggal 9. Ya, maka Abdullah bin Abbas bercerita, "Falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka tidaklah datang depan, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dahulu. Di dalam lafaz yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La in baqitu ila qabilin la sumanna at-tasu'." Jika aku hidup tahun depan, maka sungguh aku akan benar-benar berpuasa tanggal 9. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya tambahan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan kepada kita di samping berpuasa hari Asyura yang tadi tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram, kita juga berpuasa tanggal 9, ya. Kita juga berpuasa tanggal 9. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari berpuasa tanggal 9 karena untuk menyelisihi
diri dari kaum Yahudi dan Nasrani, ya, menyelisihi diri dari kaum Yahudi dan Nasrani. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan hari Asyura dari hari-hari yang lain dilihat dari sisi puasa juga, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini keutamaan hari Asyura yang keempat. Saya ulangi, keutamaan hari Asyura yang pertama yaitu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan berpuasa pada hari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun yang sebelumnya. Yang kedua, keutamaan hari Asyura yaitu dilihat dari sisi puasa, bahwasanya Nabi Muhammad SAW dahulu mengerjakan wajib puasa hari Asyura, dan para sahabatnya juga wajib puasa hari Asyura sebelum wajibkannya puasa Ramadan. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW beliau sangat-sangat perhatian dan sangat-sangat mengedepankan, memprioritaskan untuk bisa berpuasa pada hari Asyura, saking agungnya hari Asyura tersebut, ya. Kemudian yang keempat, tambahannya yaitu bahwasanya hari Asyura di zaman para sahabat dan di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka senantiasa berpuasa dan memerintahkan anak-anaknya pun berpuasa pada hari Asyura ini. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ar-Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu anha, beliau bercerita, arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qura al-Ansar, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih wa man asbaha shaiman falyasum. Barang siapa yang Ar-Rubai' bintu Muawwidh bercerita, Nabi Muhammad SAW mengutus utusan pada pagi hari di hari Asyura ke kota atau ke pedesaan kota Madinah. Lalu utusan tersebut berseru, barang siapa pagi harinya dalam keadaan sudah berbuka, ya, artinya sudah makan, maka dia menahan dan hendaklah dia berpuasa sisa-sisa harinya. Dan barang siapa yang pagi harinya masih puasa, belum makan, belum minum, maka hendaklah dia berpuasa. Maka Ar-Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu anhu, fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana. Maka setelah itu kita pun berpuasa pada hari Asyura. Ya. Ini keutamaan hari Asyura. Mereka para sahabat Nabi senantiasa sangat-sangat memperhatikan untuk berpuasa. Bahkan seperti yang sudah kita sebutkan, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, maka wajib untuk berpuasa pada hari Asyura. Dan mereka membiasakan, melatih anak-anak kecil mereka untuk berpuasa. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tadi saya ingin menambahkan kenapa juga berpuasa tanggal 9. Ada hikmah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Coba saya sebutkan satu-satu. Annal murada min mukhalafatil yahud fi iktisarihim 'ala al-'ashir. Kenapa harus puasa tanggal 9 Al-Muharram? Ya, karena maksudnya adalah menyelisih kaum Yahudi, yang mana kaum Yahudi hanya berpuasa pada hari ke-10-nya saja. Maka kita tambah 9 dan 10. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, wa annal murada bihi waslu yaumi Asyura bisawm kama nuhiya an yusama yaumal jum'ah wahdahu. Artinya maksudnya adalah menyambung puasa hari Asyura dengan puasa, sebagaimana dilarang berpuasa pada hari Jumat secara sendirian. Jadi kalau ingin puasa hari Jumat, ya, kalau kita lihat hari Asyura tahun ini hari apa? Kalau kita katakan tadi, ya, hari Asyura adalah berarti tanggal 4, 6, 8, 10, tanggal 23 hari Jumat. Maka ini persis sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi. Kita dilarang untuk berpuasa hari Jumat secara sendirian, kecuali berpuasa sebelumnya ataupun setelahnya. Maka ini pas, ya, tanggal 22 yang itu tanggal 9 bulan Allah Al-Muharram.
ya, dan tanggal 23 yang itu hari Jumat, tanggal 10 Al-Muharram. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalits, kata Imam Nawawi, sebab kenapa berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, al-ihtiyat fi shaumil 'ashir khasyata naqsil hilal wa wuqu'i ghalatin fayakunu at-tasi' fil 'adad huwa al-'ashir fi nafsi al-amr wa aqwa hadhihi al-awjuh huwa mukhalafatul yahud kama asyara ila dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemungkinan ketiga kenapa kita dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9, yaitu adalah sikap hati-hati tentang berpuasa pada hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram. Ditakutkan kurangnya hilal atau terjadinya kesalahan dalam hilal. Maka tanggal 9 di dalam jumlah bilangan sebenarnya dia tanggal 10. Ya, tanggal 9 dalam jumlah bilangan sebenarnya dia tanggal 10. Mungkin kita keliru dalam melihat hilalnya. Maka ini sikap hati-hati. Tetapi sebagaimana yang dikuatkan pendapat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, bahwasanya beliau menguatkan hikmah yang paling kuat. Kenapa kita berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, 9 bulan Allah Al-Muharram, karena menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami ini, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin membahas ada apa dari hari Asyura dan kisah apa yang terjadi pada hari Asyura. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik kisah yang pertama. Makanya tema kita sebenarnya adalah dua kisah Asyura. Tadi sebagai muqaddimah saja. Dua kisah Asyura. Kisah yang pertama yaitu kisah yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Saya bacakan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahud siyaman yawm Ashura faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadha al-yawm alladhi tasumunah faqalu hadha yawmun 'azim anja Allah fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'aun wa qaumahu fasamahu Musa syukran wa fanahnu nasumuhu. Artinya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke kota Madinah mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka beliau bertanya kepada kaum Yahudi, "Hari apakah ini yang kalian berpuasa?" Maka kaum Yahudi menjawab, "Ini adalah hari agung." Ini adalah hari agung. Dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hari yang saleh. Dalam riwayat Bukhari, hadza yaumun saleh. Saya bacakan dulu riwayat Muslim biar tidak bingung ya. Ini adalah hari yang agung. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan di dalamnya Nabi Musa dan kaumnya, dan telah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari Asyura sebagai bentuk kesyukuran. Maka kami pun berpuasa pada hari Asyura. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, maka sesungguhnya kami lebih utama untuk mengikuti, mencontoh Nabi Musa, yaitu berpuasa pada hari ini dibandingkan kalian. Kenapa demikian? Karena kaum Yahudi telah merusak agamanya Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita yang benar-benar mewarisi ajaran Rasulullah SAW, ajaran Musa alaihissalam, akidahnya Musa alaihissalam, yaitu menyembah hanya kepada Allah semata, kita lebih berhak untuk mengikuti, mencontoh, menjadikan Nabi Musa alaihissalam sebagai suri tauladan. Akhirnya apa kata Abdullah bin Abbas? Wa samahu sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamih. Maka Nabi Muhammad SAW berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam lafaz riwayat
riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh kaum Yahudi, "Hadza yaumun salihun." Ini adalah hari baik. Yaumun salih. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa. Hari ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya, maka beliau berpuasa. Maka Nabi Musa alaihissalam pun berpuasa. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Muslim, syukran lillah, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Bukhari tambahannya, wa nahnu nasumu ta'ziman lah, dan kami berpuasa pada hari ini, hari Asyura, sebagai bentuk pengagungan hari tersebut. Ya, ini Bapak Ibu. Dalam riwayat Imam Ahmad tambahannya lagi, wa huwal yaumul ladzi istawat fihi as-safinah 'alal judi fasamahu Nuhun syukran. Ada tambahan. Dan dia adalah hari yang mana Nabi Nuh alaihissalam, kapalnya, bahteranya, ya, bersandar. Maka Nabi Nuh alaihissalam pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahan lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, antum ahaqqu bi Musa minhum fasumu. Kalian para sahabat Nabi Musa dibandingkan mereka kaum Yahudi, maka berpuasa kalian. Nah, ini cerita yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati berita hari ini adalah hari agung, yang mana di hari ini Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beberapa nabi, ya, menyelamatkan beberapa nabi untuk menjalankan tugasnya. Ini menunjukkan hari agung. Dan ini kisah yang pertama, bahwasanya Nabi di hari Asyura terjadi kisahnya Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat Al-Qur'an, maka kita akan dapati cerita Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun itu dari mulai surat Asy-Syu'ara. Ya, perhatikan baik-baik surat Asy-Syu'ara dari mulai ayat yang ke cerita perseteruan dan pertempuran antara Fir'aun dengan Musa alaihi salam itu dimulai di dalam surat Asy-Syu'ara, ya, di dalam surat Asy-Syu'ara dimulai dari ayat, kalau ingin lebih awalnya kita lihat dimulai dari ayat surat Asy-Syu'ara, ya, dan bahkan dari ayat-ayat pertama, ya, dari ayat-ayat yang pertama, ya. Lihat ayat yang ke-10, ya. Wa idz nada rabbuka Musa an i'til qaumaz zalimin. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada Musa, datangilah kaum-kaum yang zalim, orang-orang zalim. Qaum Fir'aun, yaitu Fir'aun dan kaumnya. Ala yattaqun. Apakah mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian terus sampai kepada, jadi ceritanya ini mulai dari ayat yang ke-10 dari surat Asy-Syu'ara, yang sampai kepada ayat yang ke-61, ya, bahwasanya akhirnya Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya dikejar-kejar Fir'aun dengan bala tentaranya. 61. Tatkala 61, apa yang terjadi di ayat yang ke-61? Allah berfirman, "Falamma tara'al jam'an, qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika dua pasukan sudah saling melihat. Kenapa dua pasukan saling melihat? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kata Imam Nukatsir rahimahullahu taala, wa dzalika annahu intaha bihimus sair ila sayfil bahr. Yang demikian itu karena Nabi Musa dan kaumnya
sampai ke tepian lautan. Jadi di depan mereka itu lautan, di belakang mereka adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan wa huwa bahrul qalzam. Dan dia adalah laut qalzam namanya. Fasara amamuhum al-bahru wa fir'aunu qad adrakahum bijunudih. Maka di depan mereka adalah lautan, sedang Fir'aun dengan bala tentaranya benar-benar ingin menggempur Nabi Musa dan kaumnya, mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, ya, bahwa zakara ghairu wahidin minal mufassirin, tidak sedikit dari para ahli tafsir menyebutkan anna Fir'aun kharaja fi juhfalin 'azimin wa jam'in kabir, bahwa Fir'aun mengejar Nabi Musa dan kaumnya ini dengan bala tentara yang besar dan jumlahnya banyak sekali. Wa huwa ibaratun an mamlakatid diyar al-misriyah fi zamanih. Dan ini adalah gambaran dari seluruh bala tentara kerajaan Mesir kuno di zamannya. Ya, minal umara wal wuzara wal kubara wal ru'asa wal junud. Baik itu dari para menteri, para pemimpin, para pembesar, para pemuka dan juga para tentara, semuanya, ya, semuanya disebutkan keluar untuk mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasara amamahumul bahr fa fir'aun qad adrakahum bijunudi. Falihadza qalu inna lamudrakun. Makanya kaum Nabi Musa mengatakan kita akan disusul oleh mereka wahai Musa. Tetapi lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, sama sekali, sesungguhnya bersamaku Rabbku yang ia akan memberikan petunjuk kepadaku. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, surat Asy-Syu'ara ayat 62 ini, la yasulu ilaikum, tidak akan sampai kepada kalian syai'un mimma tahzarun, sesuatu apapun yang kalian takutkan. Lihat, ya, fa innallaha subhanahu huwa alladhi amarani an asiraha huna bikum wa huwa la yukhliful mi'ad. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, Dialah yang telah memerintahkanku untuk berjalan di sini dengan kalian, membawa kalian, dan Allah tidak menyelisihi janjinya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi janjinya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Maka pelajaran menarik dari kisah pertama hari Asyura ini adalah bahwa tatkala Anda mendapatkan ujian, bala, musibah, ketahuilah, bersandarlah kepada Allah, Anda akan dapat jalan keluarnya. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti kemudahan, asalkan kita bersandar kepada Allah. Masalahnya sekarang ini sebagian besar manusia, bahkan mungkin kalau bisa dikatakan kebanyakan manusia, kalau seandainya ada masalah, dia pasti bersandar dengan hartanya, jabatannya, kekuatannya, tim kerjanya, rencananya, dan macam-macamnya dari perkara-perkara dunia. Dia tidak tahu bahwasanya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali Allah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mendapatkan kesulitan, ujian, musibah, ya, bahkan ada perkataan menarik dari Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, innal karba idza ishtadda wa ta'azama wa tanaha. Sesungguhnya kesulitan, jika semakin sulit, semakin memuncak, semakin membesar, hutang di mana-mana, dikejar-kejar oleh debt collector, mencari pekerjaan belum dapat, mendapatkan anak sudah nikah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun belum dapat. Kemudian urusan rumah tangga, hubungan suami istri bagaikan di ujung tanduk karena mau bercerai.
anak durhaka, dan semisalnya permasalahan-permasalahan yang begitu memuncak, subhanallah. Ya, kalau seandainya kesulitan, ujian, musibah semakin memuncak, semakin membesar, semakin sulit, maka fahasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihati makhluqin. Maka pada saat itu terjadi dalam diri perasaan seorang hamba putus asa dari minta bantuan untuk mendapat solusi dari para makhluk, putus asa dia. Ya, kalau bahasa anak muda, lu, gua, sudah, nggak ada hubungan. Engkau nggak bisa bantu, bapak ibu nggak bisa bantu, adik kakak nggak bisa bantu, paman bibi nggak bisa bantu, ya, saudara keponakan nggak bisa bantu, terus nggak bisa bantu, teman kerabat kolega nggak bisa bantu. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah berputus asa dari para makhluk, apa yang terjadi? Fata'allaqa qalbuhu billahi wahdah, maka bersandarlah akhirnya hatinya hanya kepada Allah. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi. Nabi Yunus tatkala di dalam lautan, di dalam kegelapan, wa nada fil zulumat, Nabi Yunus alaihissalam berdoa di dalam kegelapan, gelapnya malam, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan. La ilaha illa ant, subhanak inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembahi kecuali Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi yang sakit itu Nabi Ayyub alaihi salam. Wa Ayyub idnada rabbahu anni massani adh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayyub alaihi salam ketika beliau mendapati kesulitan, penyakit, ya, bisul-bisul, dijauhi oleh bahkan anak istrinya yang merawat akhirnya dua temannya. Ini menunjukkan bahwanya kadang-kadang teman itu lebih care dibandingkan keluarga, kadang-kadang. Ya, anak istrinya meninggalkannya dan ditemani hanya oleh dua temannya. Ketika dalam keadaan seperti itu apa? Anni massani adh-dhurr, ya Allah, aku tertimpa kesulitan, bahaya, penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah yang maha penyayang dari seluruh yang penyayang. Lihat, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Ahzab, tatkala semua orang dari kaum Quraisy, kaum kafir, kaum Yahudi, Nasrani, orang musyrik berkumpul ingin menggempur, merangsek ke kota Madinah, maka apa yang terjadi? Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka bertambah pada mereka keimanan dan mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, artinya Allah adalah satu-satunya tempat sandaran kami dan dialah sebaik-baik tempat untuk bersandar. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ingat cerita kisah Asyura yang pertama ini sangat luar biasa, yaitu memberikan pelajaran kita apapun masalahnya, sandarkan kepada Allah. Sandarkan kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dalam kesulitan, ya, tatkala dalam kesulitan, beliau berdoa agar diselamatkan dari api. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadikanlah dingin dan memberi selamat kepada Ibrahim alaihissalam. Tatkala beliau bersandar kepada Allah. Wahai orang-orang yang kadang-kadang tertipu dengan hartanya, jabatannya, kekuatannya, kekuasaannya, tim kerjanya, otaknya, kepintarannya, ya, kemudian sarananya. Wah, ini kadang-kadang seperti itu manusia. Sudah bayar aja, selesai urusan. Kalau dibayar selesai urusan. Kalau Allah belum mengatakan selesai, tidak akan pernah selesai. Ya'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah, apapun yang tidak terkena padamu karena memang belum takdirnya, tidak akan pernah kena. Dan apapun yang menimpamu karena memang takdirnya, maka tidak akan pernah meleset.
Maka Bapak Ibu saudara-saudari, fata'allaqa qalbuhu billah, kembali ke perkataan Ibnu Rajab tadi. Maka hatinya bergantung kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa kafi. Maka barang siapa yang bersandar kepada Allah, dialah yang akan mencukupkannya. Maka Bapak Ibu lihat Nabi Musa alaihissalam, kalla, tidak sama sekali. Apa yang kalian takutkan, apapun itu, tidak akan pernah menimpa kalian. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersamaku, yang akan memberikan petunjuk. Ini yang diyakini. Jadi masalahnya ini sebenarnya sebagian kaum muslim masih takut meninggalkan yang haram. Perusahaan kargo tidak boleh menghantarkan khamar, haram hukumnya dalam Islam. Masih takut dia meninggalkan itu. Kenapa? Karena kalau seandainya dia tidak mau, dia menolak pelanggan tersebut, maka nanti akan dapat mana pelanggannya? Tidak ada lagi pelanggannya. Maka jangan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, fa inna Allah subhanahu huwa alladhi amarani an asira hahuna bikum wa huwa la yukhliful mi'ad. Allah yang memerintahkanku jalan seperti ini, ya, bersama kalian, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyengsarakan hambanya tatkala taat kepadanya. Itu yang harus kita yakini. Yang meminjam uang dengan riba, tinggalkan. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk meninggalkannya. Lalu kita mau makan apa? Dagang apa, Ustaz? Bagaimana? Enggak ada modal. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku Rabbku yang akan memberikan petunjuk. Katakan itu dalam diri kita. Kuat-kuat, tanamkan itu kuat-kuat. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Pasti Allah beri petunjuk. Kalau kita jalan di jalan rule, hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diberikan petunjuk oleh Allah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa abdalaka Allahu khairan min. Sesungguhnya engkau tidaklah pernah meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, melainkan Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa ke jalan itu, ya, itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi ceritanya Bapak Ibu saudara-saudari disebutkan di dalam hadis tafsir Imam Katsir rahimahullah bahwa Nabi Harun alaihissalam dan Yusha' bin Nun di depan, dan orang-orang yang beriman dari kaum Fir'aun juga di depan, dan Nabi Musa alaihissalam, ya, di belakang. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berhenti, tidak tahu mau ngapain. Tidak tahu mau ngapain. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa, apa yang harus kita kerjakan? Kemana kita ini? Maka Nabi Musa mengatakan, ya Nabi Allah hahuna, kemudian kaum Fir'aun, Yusha' bin Nun, kaum Nabi Musa, Yusha' bin Nun, kemudian Nabi Harun, kemudian orang yang beriman bertanya kepada Musa, wahai Nabi Allah, jalan inikah yang Allah memerintahkan kita untuk menjalaninya? Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Naam, iya. Waqtaraba Fir'aun wa junuduhu wa lam yabqa illa al-qalil." Mendekat Fir'aun dan bala tentaranya, tidak sedikit, tidak tersisa kecuali sedikit. Di sini ujian keimanan. Ya, kadang-kadang susah sulit, datang kanan, kiri, belakang, depan, bawah, tidak ada dapat kita solusi. Akhirnya menghalalkan segala cara. Jangan ya akhi. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya, tidak sedikit, tidak tersisa kecuali jarak yang dekat sekali antara Nabi Musa dan kaumnya dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Fa'inda dzalika amara Allah nabiyahu Musa an yadriba bi'asaka al-hajar. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan dengan tongkatnya kepada batu. Fadarabahu wa qala infalaqa bi'iznillah. Maka Nabi Musa memukulkannya dan terpecah dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Waktu sebenarnya luar biasa, ini ceritanya menarik, ya, akan tetapi waktunya tidak cukup. Saya ingin cerita kepada cerita yang kedua. Cerita yang kedua, kisah hari Asyura. Yang kedua, yaitu hari wafatnya dan kematian syahidnya
salah satu pemimpin pemuda di surga kelak, yaitu sahabat Nabi Raihanatuhu, cucu yang paling dicintai oleh beliau dari dua cucu yang sangat dicintai oleh beliau, yaitu Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ibnu binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Sibti itu cucu dari anak perempuan, dan ibnatu binti anak laki-laki dari anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Yaitu cucunya yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Husain bin Ali bin Abi Talib ketika diperintahkan oleh gubernur Madinah pada tahun sekitar 40-an Hijriah atau 41 sekitar itu. Gubernur kota Madinah pada saat itu Al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan memerintahkan untuk membaiat Yazid bin Muawiyah yang baru diangkat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai Khalifatul Muslimin di negeri Syam. Maka Al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan memerintahkan seluruh kota Madinah yang di dalamnya ada para sahabat untuk membaiat Yazid. Maka hampir seluruh sahabat di kota Madinah membaiat Yazid, kecuali dua orang, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, kemudian juga Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Dua-duanya sahabat. Mereka tidak mau membaiat dan mereka pergi ke kota Mekah. Dari Madinah ke kota Mekah, tinggal di kota Mekah dengan aman, nyaman, tentram. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tatkala itu orang-orang Kufah yang ada di Irak, mereka memberikan surat pernyataan kepada Husain bahwasanya mereka ingin membaiat Husain bin Ali bin Abi Talib sebagai pemimpin. Nah, di sini nanti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu keliru beliau dalam mengikuti keinginan kaum Kufah untuk membaiat beliau, karena sudah ada khalifah yaitu Yazid bin Muawiyah, dan tidak boleh dalam Islam ada dua khalifah. Ya, idza buya li khalifatain faqtulu ahaduhuma al-akhar. Jika dibaiat dua khalifah maka salah satunya harus dibunuh. Maka ada sebagian yang mengatakan keliru, ada sebagian yang mengatakan bahwa Al-Husain bin Ali bin Abi Talib tidak keliru, akan tetapi beliau radhiyallahu anhu beristihad, dan istihad beliau adalah khairul mujtahidin, sebaik-baik ahli istihad, dan beliau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mendapatkan surat pernyataan dari kaum Kufah yang ada di Irak bahwasanya kami membayat engkau wahai Husain, ayo kemari ke Kufah akan kami bayat engkau. Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pergi mengutus Muslim bin Aqil bin Abi Talib, anak paman beliau, keponakan beliau. Benarkah berita tersebut sampai di Irak, sampai di Kufah? Maka Muslim bin Aqil melihat sekitar 18.000 orang membaiat Husain bin Ali bin Abi Talib di hadapan Muslim bin Aqil. Maka Muslim bin Aqil mengirim surat, wahai Husain, bawa keluargamu ke sini. Sesungguhnya mereka sudah membaiat engkau menjadi pemimpin. Maka Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, beliau membawa keluarga beliau sekitar 17 orang dari kerabat-kerabat beliau. Ada yang saudara beliau, anak-anak dari Ali bin Abi Talib, sebapak bukan seibu, ya. Kemudian ada keponakan-keponakan beliau, di antaranya anak-anak Ali, di antaranya Abu Bakar bin Ali, Utsman bin Ali, Umar bin Ali. Sekitar 17 orang ikut Husain menuju Kufah. Ya, menuju Kufah. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kota Basrah dekat Kufah, di Irak ada kota Kufah, ada kota Basrah. Di kota Basrah terdapat seorang gubernur bernama Ubaidullah ibnu Ziyad. Ubaidullah
bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad ini, beliau diperintahkan oleh Yazid yang mendengar bahwasanya Husain ingin pergi ke Kufah dan orang-orang ingin membaiat Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Yazid memberitahukan kepada gubernurnya agar menahan Husain agar tidak sampai ke Kufah. Maka Ubaidullah bin Ziyad memerintahkan kepada pasukannya sekitar 4.000 pasukan. Yang pertama kali berangkat 1.000 orang, dipimpin oleh Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. 1.000 orang menghadang Husain agar tidak masuk ke kota Kufah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mendengar kejadian itu, maka apa yang terjadi? Muslim bin Aqil kemudian pergi, membawa ratusan ribu orang ke rumah Ubaidullah ibnu Ziyad, mengepung rumah Ubaidullah bin Ziyad, gubernur Basrah tadi. Untuk apa? Untuk menggagalkan rencananya menghadang Husain pergi ke Kufah. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata kaum Kufah, kaum Ghadr, orang-orang yang suka mengkhianati janji. Mereka berjanji membaiat Husain, mereka berjanji membela Husain. Akhirnya apa yang terjadi? Ribuan orang yang bersama Muslim bin Aqil yang mengepung rumah Abdullah bin Ziyad, gubernur Mesir tadi, mereka satu-satu pulang. Kenapa? Karena dibayar oleh Ubaidullah bin Ziyad. Dibayar. Sampai istri-istrinya mengatakan kepada suaminya, ayo pulang. Sampai maghrib. Akhirnya yang tertinggal bersama Muslim bin Aqil tidak ada satupun. Beliau sholat maghrib bersama 30 orang dari orang-orang Kufah yang mengepung rumahnya Ubaidullah bin Ziyad. Setelah sholat maghrib 30 orang ini pun pulang. Dan tinggallah Muslim bin Aqil sendirian di kota Basrah. Beliau aslinya kota Mekah, tidak ada keluarga di sana, tidak ada kawan, tidak ada sanak famili. Berjalan di kegelapan di malam hari. Akhirnya beliau pun dibunuh. Lihat bagaimana akibat khianatnya orang-orang Kufah pada waktu itu. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke permasalahan Husain. Husain dihadang oleh Al-Hur bin Yazid At-Tamimi dengan 1.000 orang. Kemudian datang lagi Umar bin Sa'ad membawa 3.000 orang menghadang Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga menjadi 4.000 melawan sekitar 70-an orang saja. Karena memang Husain bin Ali bin Abi Thalib ingin ke Kufah bukan untuk perang, ingin mendapati rakyatnya yang menginginkan beliau menjadi khalifah ataupun menjadi pemimpin. Maka 70 orang melawan 4.000. Al-Husain bin Ali berdiri di hadapan mereka. Wahai kalian manusia. Di sana ada Hur bin Yazid, pemimpin 1.000 orang tadi. Ada Umar bin Sa'ad, pemimpin 3.000. Jadi 4.000. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, dengan siapakah kalian berhadapan sekarang? Kalian sekarang berhadapan dengan ibnu binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa ala wajhil ardi ibnu binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ana. Kalian berhadapan dengan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu cucu pun dari anak laki-laki, dari anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung kecuali aku di atas muka bumi ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudari mendengar itu, kenapa kalian mau menghalangiku? Kenapa kalian mau menghalangiku? Maka Al-Hur bin Yazid At-Tamimi pun bertobat. Akhirnya masuk ke kelompoknya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akan tetapi Umar bin Sa'ad kemudian memerangi Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Kemudian dikatakan oleh para pasukannya, kenapa engkau ikut Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, lihat, perhatikan, khuyyirtu bainal jannati wan nar. Di hadapanku ada surga dan neraka. Ini cucu Rasulullah SAW, anak laki-laki dari anak perempuannya Rasulullah SAW, dan tidak ada anak laki-laki dari anak perempuannya Rasulullah SAW pada saat itu di atas muka bumi kecuali beliau. Antara surga dan neraka aku sekarang, maka tidak mungkin aku menjual surgaku untuk mendapatkan nerakaku. Maka aku pun berkumpul dengan Husain. Takutlah kalian membunuh cucu Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadilah peperangan sampai kepala Husain radhiyallahu anhu dipenggal oleh pasukan Umar bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, saudara-saudari, itulah kisah
dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang menjadi pelajaran bagi kita di sini adalah bahwa kita bersedih dengan kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib. Apalagi tatkala kepala Husain dibawa ke Basrah. Kemudian kepala Husain radhiyallahu anhu dibawa ke Basrah. Pada saat itu di hadapan Ubaidullah ibnu Ziyad, mulutnya Husain ditusuk-tusuk dengan sebuah rotan mulutnya Husain. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ada di waktu itu, beliau mengatakan, ya, saya bacakan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pada waktu itu mengatakan kepada Ubaidullah ibnu Ziyad, ya, sebentar para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapati bahwasanya Anas bin Malik begitu sedih melihat bagaimana kepala Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau melihat bahwa kepala Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditusuk-tusuk dengan rotan oleh Ubaidullah ibnu Ziyad. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu al-famul ladzi," aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium mulut yang engkau sekarang tusuk-tusuk dengan rotanmu tersebut, wahai Ubaidullah ibnu Ziyad. Ya, ini adalah sebuah kekurangan ajaran terhadap cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kejadian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu sebuah kejadian yang sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Kematian Ali bin Abi Thalib menyedihkan. Kematian Umar radhiyallahu anhu menyedihkan. Kematian Utsman radhiyallahu anhu menyedihkan. Juga tidak kalah menyedihkannya kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Apalagi kematiannya sampai dipenggal kepalanya. Kematian yang sangat menyedihkan dan mengerikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga Allah melaknat orang-orang yang membunuh Husain radhiyallahu anhu. Kita ahlu sunnah senantiasa mengucapkan semoga Allah melaknat pembunuh Husain. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang setuju dengan pembunuhan Husain radhiyallahu anhu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang memang melaknat Husain radhiyallahu anhu. Coba perhatikan baik-baik. Tetapi dengan demikian kita bukan berarti terlalu berlebihan di dalam menghadapi kematian Husain. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa menyebutkan, sara lisyaitan bisababi qatlil Husain radhiyallahu an yuhditsu lin-nasi bid'atain. Syaitan disebabkan dengan kematian Husain radhiyallahu anhu membuat dua bid'ah. Yang pertama yaitu bid'ah sedih. Bid'ah terlalu bersedih meratapi, memukul-mukul kepala, memukul-mukul pipi, kepala, memukul-mukul dada, merobek-robek baju, melukai di dada, melukai punggung, berjalan di atas di atas bara api, kemudian berjalan di atas pasir-pasir.
ingin mempraktekkan bagaimana Husain. Dan perlu diketahui baik-baik bahwasanya sebenarnya kalau kita lihat dari cerita yang singkat tadi, pembunuh Husain adalah kaum yang berkhianat dari kaum Kufah yang mengajak beliau untuk membaiat beliau. Mereka orang ahli khianat. Mereka yang membunuh Hasan, mereka yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah kaum yang suka berkhianat. Makanya tahun 64 Hijriah itu kejadian Husain bin Ali bin Abi Thalib meninggal tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Tahun 64 atau 65 Hijriah mereka membuat pasukan yang disebut dengan Jaisyut Tawwabin, pasukan orang-orang bertaubat, taubat atas pengkhianatan mereka terhadap Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, di sini yang menjadi pelajaran adalah bahwasanya bid'ah yang pertama yang dijadikan oleh iblis dan syaitan terhadap sebagian kaum muslim adalah bid'ah terlalu berlebih-lebihan di dalam meratapi kematian Husain. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." 4 perkara di umatku dari perkara jahiliyah yang mereka tidak tinggalkan. Artinya sebenarnya harus ditinggalkan, tapi mereka ngeyel tidak mau ditinggalkan. Salah satu dari 4 perkara tersebut wan niyahah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnani fi ummati huma bihim kufrun." 2 perkara di umatku yang dengan 2 perkara tersebut kalau dikerjakan kekafiran. At-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Yaitu mencela nasab keturunan dan terlalu meratapi atas kematian. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau melarang kita menangis?" Beliau mengatakan, "La, walakin nuhitu an sautaini ahmaqaini fajirain." Tidak, yang dilarang bukan suara menangis, tetapi aku dilarang untuk mengerjakan 2 suara yang ahmak, yang buruk, fajirain, yang banyak dosa, yaitu sautun inda musibah, khumshu wujuh, wa syukku juyub, wa rannatus syaitan. Suara teriak-teriak tatkala mendapat musibah, kemudian mencabik-cabik wajah. Dan ini adalah sebagian umat yang seperti itu. Akibat kematian Husain, membunuh dirinya, melukai dirinya, bahkan bukan hanya dirinya, anak kecil, bayi. Wallahi binatang tidak melakukan itu. Ini kok manusia berakal, mempunyai perasaan melakukan seperti itu. Ini bukan membela Husain, ini malah membuat perkara yang baru di dalam agama. Wasyaqqa juyub, dan merobek-robek baju, warannatus syaitan, dan alat-alat musik. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk daripada dosa besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari kami orang yang memukul pipi, merobek-robek baju, dan berteriak-teriak seperti orang-orang jahiliyah berteriak tatkala mendapatkan musibah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, perhatikan, ini kaum muslim yang mulai tertipu dengan sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam. Dikira dengan memperingati kematian Husain kita harus mukul-mukul badan, kemudian melukai badan, itu adalah sebuah perjuangan. Itu tidak benar. Tidak ada di zaman Rasulullah, tidak dikerjakan oleh para sahabatnya. Orang-orang yang mencintai Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dari keluarganya tidak melakukan itu. Tidak ada. Tidak ada dalam ajaran Islam. Bahkan itu meratapi terlalu berlebihan dari hadis-hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Coba lihat lagi, Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Ana bari'un Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Ana bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku berlepas diri dari sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari wanita yang berteriak-teriak tatkala mendapatkan musibah kematian, wal haliqah, menggundul rambutnya, wasyaqah, merobek-robek bajunya. Bahkan seperti yang saya bilang, meratapi mayat,
lebih daripada sewajarnya, ini dosa besar. Lihat hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Artinya, wanita yang meratapi sebelum meratapi mayat, jika dia sebelum bertobat, dan jika dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, maka dia akan diberikan pada hari kiamat dan memakai baju kurung dari aspal dan memakai penutup dari baju tar yang sangat banyak penyakit kulitnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, ini dosa besar. Sedangkan bid'ah yang kedua yaitu terlalu berlebihan bergembira dengan kematian Husain. Bergembira dengan kematian ini orang-orang Nawasib, bergembira dengan kematian Husain. Maka mereka saat hari Asyura memperbagus rumah, mencat kembali rumah, kemudian membuat makanan, wanita-wanitanya berdandan, tidak mengkhususkan dandan pada malam itu atau pada hari itu, kemudian lampu-lampunya diperbaiki, dinyalakan dan semisalnya. Maka ini terlalu berlebihan. Yang paling utama adalah hari Asyura kita bersyukur karena dia hari agung sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berpuasa. Mohon maaf terlalu lama kajian ini, mudah-mudahan masih ada waktu untuk bertanya. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Itulah dua kisah Asyura. Naam, silakan. Baik Ustaz, terima kasih kami ucapkan jazakallah khairan atas bahasan materi yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan di pagi hingga menjelang siang hari ini. Dan ikhwatul Islam pendengar serta pemirsa Roja, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bersoal jawab. Silakan, tentunya kami berharap berkesesuaian dengan pembahasan yang saya sampaikan tadi di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami berikan kesempatan yang pertama melalui telepon terlebih dahulu, silakan. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bapak? Iklan Kalimantan Utara. Baik, silakan. Terlebih dahulu dikecilkan volume radio atau televisinya. Bagaimana tuh? Iya. Itu dalam Syiah ya, ke Apik Karbala. Kenapa? Karbala. Iya. Tragedi Karbala begitu. Maksudnya penjelasan. Itu apaan? Penjelasannya di dalam Syiah itu kan bertentangan dalam Islam. Ya, inti pertanyaannya itu tadi ya, penjelasan mengenai tragedi Karbala bagaimanakah dalam syariat Islam atau sesuai kebenarannya. Baik, terima kasih Al-Akh yang telah menyampaikan pertanyaannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kami persilakan Ustaz. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika sampai di sebuah tempat, sebelum sampai ke Kufah, beliau singgah di sebuah tempat. Dan beliau sampai pada waktu itu tanggal 3 dari bulan Allah Al-Muharram. Jadi beliau sampai pada waktu itu tanggal 3 dari bulan Allah Al-Muharram. Kemudian beliau bertanya kepada orang-orang, "Masmu hadzal ard? Hadhil ard?" Ini daerah apa namanya? Maka dijawab Karbala atau Karbula. Bisa dua, Karbala atau Karbula. Maka Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "A'udzubillah min karbin wa bala." Aku berlindung kepada Allah dari karbun, kesulitan, dan bala, musibah. Maka Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyatakan sendiri bahwasanya daerah ini adalah karbun wa bala, yaitu sebuah kesulitan dan musibah, musibah, bala. Yang anehnya ada sebagian orang kadang-kadang di zaman sekarang menjadikan tanah Karbala itu sebagai tanah yang suci, padahal Husain bin Ali bin Abi Thalib mengatakan itu adalah karbun wa bala. Ini aneh. Ya, padahal mereka mengaku mengikuti sangat loyal terhadap Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun kejadian Karbala, tragedi Karbala seperti yang saya ceritakan tadi, itulah yang disebut dengan istishhad, kematian syahid Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah, raihanatuhu sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah,
orang yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW bersamaan dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, kemudian juga Sibti, cucu dari anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kejadian Karbala yang sudah saya sebutkan. Tragedi Karbalanya sudah saya ceritakan tadi. Adapun seperti yang sudah saya singgung, sebagian kaum muslim terlalu meratapi kematian Husain. Kita sedih, iya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innal 'aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana." Artinya, sesungguhnya air mata berlinang, kemudian hati sedih, akan tetapi kita tidak mengucapkan dan tidak melakukan kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah. Adapun meratapi kejadian Karbala dengan tragedi Karbala, dengan wafatnya, istishhadnya, wafat syahidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda, dengan memukul-mukul kepala, pipi, merobek baju, memukul-mukul dada sampai merah, melukai punggung, melukai kepala, bahkan seperti yang saya sebut tadi, yaitu melukai anak-anak kecil agar bisa berdarah, hanya sekedar berdarah, berjalan di atas bara api, kemudian meletakkan meletakkan badan, berjalan sambil tengkurup di atas aspal panas, ingin merasakan bagaimana perjuangan Husain bin Ali bin Abi Thalib tatkala radhiyallahu anhu, tatkala beliau dibantai oleh pasukan Ubaidullah ibn Ziyad, ya, oleh pasukan Ubaidullah ibn Ziyad. Maka ini adalah perkara yang dilarang, dan itu disebut dengan niyahah, dan itu dosa besar, diharamkan dalam agama Islam. Sadar wahai kaum muslim, kita, ya, kalau seandainya lebih pantas untuk diratapi kematian Umar, lebih pantas dibandingkan Husain. Tentunya Umar radhiyallahu anhu dengan kesepakatan seluruh ahlu sunnah lebih utama dibandingkan Husain. Kemudian lebih utama lagi yaitu Ali bin Abi Thalib, lebih utama dibandingkan Husain. Beliau juga dibunuh. Kalau seandainya ingin sedih, kenapa tidak kita bersedih kepada kematian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Berarti di sini ada tanda tanya besar. Ada apa di balik itu? Bahkan kadang-kadang sebagian orang kadang-kadang lebih meminta ya Husain, ya Husain. Boleh meminta kepada Husain disamakan dengan minta kepada Allah. Bahkan ada sebagian yang menyamakan Allah adalah Husain, Husain adalah Allah. Alhamdulillah. Ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat nyata dalam agama Islam dan menentang ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hati yang paling dalam, dari hati yang paling dalam, kami mengajak kepada seluruh kaum muslim yang tertipu dengan perayaan tragedi-tragedi Asyura seperti itu, maka bertaubatlah kepada Allah. Kembalilah ke ajaran Rasulullah, kakeknya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lihat hadis-hadis yang begitu banyak yang saya sebutkan. Dikemanakan hadis ini? Hadis-hadis yang begitu banyak tentang meratapi lebih daripada sewajarnya. Dikemanakan hadis-hadis tersebut? Dan dia dosa besar. Dosa besar disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, Ahmad bin Muhammad Az-Zahabi, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, sebagai dosa besar dalam kitab beliau Al-Kabair. Maka sadarlah, takutlah kepada Allah. Hidup cuma sekali, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung matahari belum terbit dari barat, mumpung napas belum ditenggorokan, dan kita mengatakan seperti karena cinta kita kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bukan malah ingin menghinakan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah. Wallahu a'lam. Naam. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Kita berikan satu kesempatan kembali untuk penelpon 0218236543. Silahkan. Iya. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, ini dari Pak Ujang di Jambi Pak. Pak Ujang di Jambi. Ahlan. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya. Ya, yang Ustadz tadi sampaikan tadi mengenai apa peringatan Asyura 10 Muharram itu dengan melukai, itu katakan adalah kaum muslimin seperti itu. Sedangkan itu adalah ajaran Syiah, Pak. Jadi tolong ini dijelaskan bahwa sebenarnya itu bukan dari ajaran Islam kan? Kita tahu itu. Iya. Dan mohon penjelasannya bahwa Syiah ini adalah tidak sama sekali ya pada unsur-unsur Islam. Iya, pertanyaan Bapak tadi? Ya mengenai itu tadi Pak, yang masalah Syiah tadi Pak. Itu adalah orang Syiah kan? Iya, Bapak menyimak dari awal kan tadi penjelasan Ustaz? Iya. Baik, terima kasih atas interaksi dan pertanyaannya. Nah, silakan Ustaz. Barakallahu fiik.
Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, saya tadi menyebutkan bahwa sebagian orang merayakan meratapi terlalu berlebihan tentang kematian Husain. Ya, itu dilakukan oleh orang-orang Rafidhah yang mereka Syiah Rafidhah yang mereka terlalu berlebihan tentang kematian Husain. Bahwasanya akhirnya mereka memukul dirinya, bahkan ada yang meninggal. Ya, ada yang meninggal. Ini saya sepakat dengan Bapak bahwasanya ini bukan dari ajaran Islam. Tidak pernah sama sekali Nabi mengajarkan, para sahabatnya melakukan, para tabi'in melakukan, para imam juga pun tidak pernah melakukannya. Maka kaum muslim, seperti yang saya ajak tadi bahwasanya kaum muslim harus menjauhi perbuatan ini. Nah, itu yang kita bicarakan dari pertama, Pak. Ya, bukan berarti kita mengatakan bahwasanya itu dari ajaran Islam. Tidak, itu bukan ajaran Islam. Dan itu menyimpang dari ajaran Islam. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan Pak Dodo di Lampung dan pertanyaan yang berkesesuaian dari Bapak Abu Yusuf di Sukoharjo yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di tempat tinggal saya pada setiap malam 1 Muharram diadakan semacam acara ruatan yang di sana ada unsur-unsur kesyirikan seperti memasang sesaji dan menyembelih hewan untuk ditumbalkan. Kemudian juga ada pementasan wayang kulit bagi warga sekitar. Dan warga pun diminta untuk bantuan berupa dana agar terselenggaranya acara tersebut, Ustaz. Bagaimanakah sikap yang terbaik bagi kami sebagai warga yang ingin terhindar dari perkara-perkara kesyirikan? Karena ketika saya mencoba untuk memberikan penjelasan, namun pihak penyelenggara malah menuduh yang bukan-bukan kepada kami. Terima kasih atas nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menyampaikan dahulu kepada kaum muslim bahwa kita harus terima hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ada bid'ah dalam agama. Itu harus kita terima. Jangan alergi dengan hal ini. Ada bid'ah dalam agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tertolak. Itu hadis Rasul. Kita harus percayai, kita harus terima. Yang beramal bukan ada contohnya, tidak ada contohnya dari Nabi, maka pasti tertolak. Itu harus dipercayai oleh seluruh Islam. Bahkan saya katakan dengan jujur, harus diterima oleh setiap muslim. Hadis tersebut, baik yang mengatakan adanya bid'ah hasanah atau tidak adanya bid'ah hasanah, dia harus mengatakan setiap amalan yang belum ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, amalannya tertolak. Kita harus setuju itu, harus sepakat itu, tidak boleh tidak. Karena kalau kita tidak sepakat berarti kita menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berbahaya menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bentuk celaan bid'ah di dalam agama Islam. Amalannya tertolak. Itu harus diterima. Sekali lagi, semua muslim harus menerimanya. Baik yang mengatakan adanya bid'ah hasanah atau tidak adanya bid'ah hasanah, ya, harus menerima bahwa beramal yang belum ada contohnya ditolak, dikembalikan kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan berarti seseorang kemudian semena-mena mengatakan kamu kayak Allah aja menolak amalan. Enggak, kita mengabarkan hadis, bukan malah menyatakan amalanmu tertolak. Enggak, mengabarkan hadis, amalan yang belum ada contohnya tertolak. Ya, ini Bapak Ibu, itu satu. Nah sekarang Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam Syura atau hari Asyura atau bulan Syura 1 Muharram kadang-kadang terdapat amalan-amalan yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya bilang tadi, mengkhususkan menyembelih. Ya, apalagi kadang-kadang kalau seandainya mengkhususkan menyembelih karena 1 Asyura, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau belum pernah mengerjakannya. Satu. Yang kedua, padahal beliau mampu untuk mengerjakannya. Dua. Artinya ada hari Asyura dan ada hewan yang bisa disembelih. Beliau mampu berarti untuk mengerjakannya. Yang ketiga, beliau tidak ada yang menghalangi beliau untuk mengerjakannya.
Tetapi dengan sebab-sebab itu semua beliau tidak mengerjakannya, menyembelih hari 1 Asyura. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya belum disyariatkan. Sampai akhir hayat beliau tidak pernah mengagungkan 1 Muharram. Lawang penanggalan 1 Muharram saja ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Belum ada di zaman Nabi, belum ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka mengagungkan atau memperingati secara khusus 1 Muharram dengan menyembelih hewan, maka ini belum ada contohnya dari Rasul. Padahal beliau mampu, tidak ada yang menghalangi beliau, dan beliau tidak melakukannya sampai akhir hayat beliau, menunjukkan hal itu belum bisa belum disyariatkan dalam agama Islam. Yang apabila Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dilakukan di zaman sekarang menunjukkan bahwasanya hal itu adalah mengada-ngada, belum dicontohkan. Ayolah, terima dengan hati yang lapang. Belum dicontohkan, mau apa lagi? Belum dicontohkan. Pasti setuju dengan saya, belum ada contohnya, belum ada dalilnya. Terima dengan hati yang lapang. Jangan ngeyel dalam kebatilan. Ar-ruju'u ilal haqq khairun minat tamadhi fil batil. Artinya kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan. Khairul hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad SAW. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, para sahabat Nabi lebih dahulu melakukannya, lebih dahulu mengerjakannya, Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Tapi belum dikerjakan. Ustaz, itu kan tradisi, Ustaz. Itu kan Nusantara. Islam Nusantara. Itu kan tradisi, Ustaz. Bukan masuk ke dalam agama. Menyembelih, bukankah fasalli li rabbika wanhar? Sembelilah untuk Rabbmu dan sholatlah. Bukankah itu ibadah yang kita berharap pahala darinya? Adapun mungkin wayang kulit, maka itu adalah sebuah tradisi, betul. Kita tidak melakukan itu. Yang ada yang saya bicarakan adalah menyembelih, mengkhususkan sembelih pada hari tertentu. Man qayyadal mutlaqa fa huwa mubtadi'. Barang siapa yang membatasi sesuatu yang belum ada dalilnya, maka dia mengada-ngada dalam agama. Bukankah itu baik, Ustaz? Nanti Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, maka sungguh dia telah membuat ibadah yang baru, syariat baru. Padahal asy-syari' wal musyarri', yang memberi syariat, yang membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, dan itu tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sikap yang paling baik, nasihati dengan baik, dengan santun, dan cukup bagi kita cuma menasihati, tidak memponis, menasihati saja. Kamu sesat, kamu musyrik, enggak. Kamu ahli bid'ah, enggak. Tapi saya nasihati bahwa ini amalan, belum ada contohnya. Kemudian kami belum bisa ikut dengan dalam kegiatan ini. Insya Allah kegiatan yang lain seperti itu. Dan saya ingin menyebutkan sebagai tambahan bahwa ada amalan-amalan yang belum ada contohnya berkaitan dengan Muharram dan Asyura. Yang pertama yaitu memperingati tahun baru. Ya. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memperingati berkumpul-kumpul untuk memperingati kejadian hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum juga ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yaitu mengkhususkan puasa di awal tahun dan berpuasa di akhir tahun. Ya, kemarin berarti puasa, hari ini juga puasa. Ini juga belum ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat yang disebutkan dalam kitab Al-Alil Masnu'ah, Tanzihus Syariah, kitab juga Tadhkirul Mawdu'at, bahwa man sama akhir yawmin min Dzulhijjah wa awwal yawmin min Muharram khutima as-sanatul madiyah wa iftataha as-sanatal mustaqbalah bis-shaum ja'ala Allahu lahu kaffaratu 50 sana. Barang siapa yang berpuasa pada hari terakhir dari bulan Dzulhijjah dan hari pertama dari bulan Muharram, maka Allah akan menutup tahun lalu dan membuka tahun yang akan datang dengan puasa. Niscaya Allah akan menjadikan baginya penebus dosa selama 50 tahun. Ini palsu, tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga dianjurkan untuk membaca ayat kursi sebanyak 365 hari, 365 kali. Ini juga palsu, belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga termasuk hal-hal yang mengada-ngada di dalam agama Islam, yaitu menghidupkan malam pertama dari bulan Muharram dengan ibadah
ibadah tertentu. Ini juga belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga termasuk hal yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan doa khusus awal tahun akhir tahun. Yang ada adalah awal bulan. Doa khusus awal tahun akhir tahun. Ini belum ada hadisnya yang sahih, sharih, jelas, sahih, rinci. Akhir tahun doanya ini, awal tahun doanya ini, belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, bid'ah yang berkaitan atau hal-hal yang mengada-ngada dalam kegiatan Asyura, yaitu menghidupkan malam Asyura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghidupkan malam Asyura sama sekali dalam hidupnya, ya. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal-hal yang mengada-ngada dalam agama, yaitu tadi hari Asyura terlalu berlebihan meratapi kematian Husain ataupun terlalu bergembira dalam menghadapi kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wallahu alam. Naam. Atas jawaban dan nasihatnya, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ada begitu banyak pertanyaan yang kami terima dari Bapak Samidi di Madiun, Ibu Sri Pekanbaru, Abu Faris Kampar, Ibu Anissa Pekanbaru, Ibu Lina Magelang, dan lain-lain yang bertanya hal yang terkait. Intinya adalah, Ustaz, mohon penjelasan ulang atau penjelasan kembali terkait dengan berapa hari kita disunahkan untuk puasa Asyura tersebut, Ustaz, dan tanggal berapa saja yang rajih untuk kita lakukan, karena ada beberapa perbedaan terhadap masalah ini. Kemudian dikaitkan pula dengan bertepatannya tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram itu pada hari Jumat, Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang Ustaz sampaikan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kita dianjurkan untuk berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram, yang mana tahun ini bertepatan dengan tanggal 23 hari Jumat, yaitu 23 Oktober 2015, hari Jumat, dan pahalanya menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Kemudian kita dianjurkan untuk berpuasa tanggal 9-nya, 9 dari bulan Allah Al-Muharram, yaitu tanggal 22, yang bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2015. Ini kalau seandainya kita sekarang tanggal 1 dari bulan Allah Al-Muharram. Taib. Kalau sudah kita pahami itu, maka itu yang kita sampaikan tadi, bahwa berpuasa tanggal 9 dan 10. Taib. Kalau seandainya berpuasa hari Jumat saja, karena di sana terdapat hadis yang melarang untuk kita berpuasa hari Jumat secara sendirian. Karena Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya yang berpuasa hari Jumat, hal sumta yauman qablahu aw yauman ba'dahu, atau sum yauman qablahu aw yauman ba'dahu, puasalah sebelum hari Jumat atau setelah hari Jumat. Artinya kalau ingin berpuasa hari Jumat, maka berpuasa juga sebelumnya atau berpuasa juga setelahnya, 1 hari setelahnya. Jadi yang kita ingin ringkas di sini adalah apabila orang berpuasa hari Jumat, yaitu pas bertepatan tanggal 10 Al-Muharram, yang pada tahun ini bertepatan dengan tanggal 23 Oktober 2015, maka berarti dianjurkan dia berpuasa sebelumnya atau sesudahnya, tanggal 24 atau tanggal 22. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu tahapan yang kedua, dan ini lebih sempurna, yaitu berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram, yang mana bertepatan pada tanggal ini, pada tahun ini dengan 22 dan 23. Dan itu juga termasuk bahwasanya kita sudah berpuasa hari Jumat dan sebelumnya tahun ini, karena bertepatan tahun ini hari Asyuranya hari Jumat, ya, hari Asyuranya hari Jumat. Maka pada saat itu bertepatan saja kita berpuasa hari Kamis dan Jumat, 22 dan 23 Oktober 2015. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa
sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu. Berpuasalah sehari sebelum hari Asyura dan sehari setelah hari Asyura. Maka ini hadis disebutkan oleh para ulama sebagai hadis syadz. Syadz itu adalah hadis yang sahih tetapi menyelisih hadis yang lebih sahih darinya. Dia menyendiri dari hadis yang sahih. Maka ini tidak bisa diamalkan. Ya. Makanya para ulama mengatakan bahwa ini hadis tidak bisa diamalkan. Berpuasa 9, 10, 11 ini tidak bisa diamalkan karena hadisnya lemah. Akan tetapi bisa diamalkan kalau takut bahwasanya hari ini bukan tanggal 1 Muharram, akan tetapi masih tanggal 1 Muharram, akan tetapi masih tanggal 30 Dzulhijjah. Maka berarti kalau seandainya hari ini tanggal 30 Dzulhijjah, besok tanggal 1 Muharram, berarti 10 Muharramnya tanggal 24. Nah, maka tepat saja dia berpuasa 22, 23, 24, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Itu adalah ringkasan dari apa yang sudah disebutkan tadi. Jadi boleh orang berpuasa tanggal 10 saja, boleh. Lebih utama lagi dia berpuasa 9, 10, ya. Agar menjaga kehati-hatian dia berpuasa 9, 10, 11. Bukan karena ada hadisnya, tapi agar menjaga kehati-hatian. Baik. Kalau kita sekarang berarti 23 saja diperbolehkan, tetapi karena 23-nya hari Jumat maka harus berpuasa sebelum atau sesudahnya. Karena hadis Rasul SAW dalam hadis yang lain. Maka berarti kita berpuasa 22, 23. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua yaitu 22, 23. Ya, 22, 23, 9, 10. Ya. Tahapan yang ketiga 22, 23, 24 Oktober 2015, 9, 10, 11. Karena sikap kehati-hatian agar benar-benar mendapatkan hari Asyura yang tepat. Karena Rasulullah SAW beliau senantiasa yataharra, yaqsudu fi'lahu li raghbati thawabihi war raghbati li thawabihi li tahsili thawabi war raghbati fi. Bersungguh-sungguh untuk berpuasa pada hari itu agar mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Naam. Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang sangat detail dari pertanyaan yang diajukan dari beberapa penanya tadi. Semoga bermanfaat. Dan akhir dari pertemuan tadi adalah pertanyaan terakhir kita. Mungkin ada kesimpulan akhir, ada penutup dari Ustaz, kami persilakan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya tutup kajian ini bahwa dua kisah Asyura memberikan pelajaran yang begitu berarti kepada kita. Yang pertama kisah Musa dan Fir'aun memberikan pelajaran bahwa bersandarlah kepada Allah dalam segala hal, niscaya Allah akan memberikan petunjuk. Sedangkan kisah yang kedua yaitu kisah kewafatnya, syahidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma wa ardhahuma adalah bahwasanya kita dilarang untuk terlalu berlebihan di dalam agama. Meratapi kematian beliau sangat dianjurkan, akan tetapi terlalu berlebihan maka akan membawa kepada kehancuran akidah dan ibadah. Wallahu alam. Semoga pada bulan suci ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas materi bahasan yang telah Ustaz sampaikan dan jawaban dari pertanyaan pendengar dan pemirsa di pagi hingga siang hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin yang telah membantu siaran live yang telah kita simak bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala ganjaran kebaikan untuk antum semua. Dan terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk pendengar dan pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaan yang begitu banyak kami terima melalui pesan singkat, atau Anda yang telah berupaya menghubungi kami via telepon yang tidak bisa dilayani. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita bersama asatidzah yang menyampaikan kajian secara langsung. Kami ucapkan terima kasih, dan demikian akhir dari pertemuan kita, kajian bersama Ustaz Ahmad Zainuddin hafizahullahu taala dari bahasan tema dua kisah Asyura. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dan manfaat serta mengamalkan ilmu yang tadi kita simak bersama. Kita simak program acara untuk selanjutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.